suka sih pemilihan dari Guinevere ini memaksakan penggunaan Purify. Dan kita tahu Purify nggak terlalu bagus nanti kalau di dalam dari real world manipulation. Nggak bagus juga kalau dikejar sama Poveus. Iya. Jadi ya pemilihan yang cukup bagus dan let's see untuk game pembukaan kita match pertama dari hari yang kedua untuk Swiss Stage. Alright, mari kita menyaksikan balas dendam atau santapan lezat. Let's go to the lean of down. Alright. Siapa yang akan jauh lebih agresif dulu nih ya? Karena untuk di awal-awal biasanya dengan Fredrin ini berarti mereka akan bermain objektif saja. Mereka akan farming dulu seperti biasa. Sama juga dengan Kazue mungkin. Tapi Kazue lebih punya potensi ini untuk bisa menciptakan kerusakan nanti di level ketiga atau di bawah menit yang kedua. Yes, dan kita melihat melakukan sedikit rotasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim BTK ini kemungkinan besar akan juga bisa melakukan rotasi ke top lane. Dia bisa ganggu dan jangan lupa untuk M6 setelah hadir ini buat kalian semua langsung selesaiin quest aktifnya. Dapetin battle emote, dapetin cloud-nya, dapetin juga tentunya ada banyak banget yang melimpah. Jangan lupa M6 Cloud yang selalu kalian tunggu-tunggu akhirnya kesampaian. Ya, bukan cuma Cloud ya, ada Baxia juga tuh ya, skin special Baxia Dauntless Shield tuh. Dapetin kalau kalian ikutin semua eventnya beneran ya, omongannya udah dapet ya. Dari gas coin aja tuh kemarin ya. Betul, wah. Kali ini di take over dari seorang Kazui. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim BTK, mereka memilih untuk mundur dan kemungkinan besar dengan adanya jungle di bawah yang diamankan oleh Mobazin, harusnya levelnya akan bisa cukup sama. Iya, ini masih sangat-sangat damai sih semuanya kalau kita lihat. Kayak untuk pergerakannya pun ya mereka hanya akan menunggu turtle pertama yang keluar. Oh, agresif untuk S2G. Dan bahkan di depan sana Flicker telah dikeluarkan seorang Hun. Mundur ke belakang dari seorang Kazui dan tidak mau terlalu terburu-buru Shark karena dia tahu belum level 4. Jadi tidak harus menggunakan Purify di awal. Ya, dan ini Mobazin cukup nyaman banget sih. Kelihatan banget bagaimana dengan penggunaan Fredrin dia berani untuk menjadi badan di depan. Meskipun ini nggak ada healer-healer juga di belakang dia. Tapi akan memainkan pasif dari Fredrin itu sendiri sembari menantikan untuk menit yang kedua nih. Menit yang sangat-sangat crucial untuk kedua tim. Siapa yang bakal untuk melakukan setup pertama kali. Karena di bagian topnya kelihatan juga Bruno-nya lumayan sustain nih lawan Beatrix. Tapi kalau kita bicara Beatrix lawan Bruno masih memungkinkan untuk... Tapi mau lihat di depan sana dari Fight Chicken mencoba untuk mengacak-acak para pasukan dari tim SOG. Meanwhile, para pasukan dari tim BTK standby on position. Fighting dengan retribution-nya di cancel. Lihat, takeover Turtle membuat para pasukan dari tim BTK. Mereka berhasil kill Turtle. Tapi menukar dengan adanya Lunar. Kondisi dari tim SOG. Kali ini mereka harus melepaskan orange buff. Omawa, setengah. Ditukar dengan satu, ditukar dengan adanya orange buff, jadi berarti aku bisa bilang keuntungan masih di tangan dari BTK. Yes, BTK untungnya, karena memang untuk jungler dari S2G lagi tertekan ya, berarti Kazue levelnya agak under dikit lah dibandingkan dengan si Mobazin. Tapi ya, secara keseluruhan mungkin overall as a team ya S2G masih unggul lah, karena ada shield yang terbagikan juga tadi kan bersama dengan EXP-nya. Dan dengan 1-0 yang seperti ini dengan tanpa orange buff harusnya dari S2G harus agak hati-hati sih. Mereka nggak bisa langsung open team saja juga. Karena mereka berhadapan dengan Guinevere. Hero yang selalu main-main di area rumput. Dan kalau nggak ada yang open vision ini bakal berat kan. Dan kalau kita lihat untungnya saat ini mereka masih punya Matilda sih. Kalau mereka nggak punya Matilda mungkin agak berbeda. Mungkin nggak ada yang open bush. Karena kondisi dari hero dari tim S2G. Beatrix, Valentina, dan lihat Suyo dan Edit. Ya editnya masih terlalu jauh. Dan bahkan tadi aja kenapa aku bilang rugi banget. Karena kondisinya editnya itu bukan roamer ya. Kondisinya editnya itu di EXP, jadi harganya masih lebih mahal. Yap, dan ini untuk buka rumput sebenarnya agak sulit ya. Karena kita tahu bagaimana setup dari Guinevere dengan special migration-nya nanti yang bisa mendadak juga. Jadi memang ya sangat-sangat diperlukan untuk adanya Purify yang hanya dipegang oleh Pagu bersama dengan Begin sekarang. Itu dia, special migration. Oke, special migration. Dan lihat dengan kondisi kali ini dari Sorcery Manipulation akan mendapatkan Begin. Meanwhile, Kazue terperangkap. Mencoba dilindungi dan Apres for nothing. Matilda membalikan kembali keadaan dari tim S2G Esports. Tidak ada kerugian sama sekali dari dua tim. Tapi si Giboom kondisinya berbeda dengan sebelumnya. Sebelum kamera berpindah, spray down. Tembakan peringatan, the one and only. Mencoba untuk mencegah pecahnya turret secara top lane. Dan oh my god! Out of nowhere, solo pick up from si Giboom. Berhasil mendapatkan keuntungan sangat mahal dari Zia. Seorang Bruno di arah Coldly. Dan bahkan pertukaran kartu Turtle tidak akan mereka lepaskan kembali. Lunar standby dengan flicker yang sudah mereka miliki. Menargetkan ke arah belakang. Fight Chicken bersama dengan Shark melakukan zoning. Tapi gain and again. S2G Seal mendapatkan Turtle yang kedua. Membuat mereka makin melambung jauh. Apalagi keuntungan kali ini di tangan dari tim S2G dengan solo pick off atas Zia. Ya, Besi Boom ya. Yang berhasil untuk menang ternyata duel 1v1 di area top tadi. Dan ini berarti akan ada bantuan nih buat ke area topnya untuk membantu, membackup ke Zia.
Dimana Shaq sudah berada untuk di area top, dan jangan lupakan juga BTK ini sebenarnya nggak punya badan juga dari posisi roamer ya. Mereka memang punya Guinevere, tapi Guinevere harus maju dengan special migrationnya untuk membuka team fight, bukan buat dipakai kabur aja atau keluar dari team fightnya. Dan lumayan tertekan sebenarnya untuk BTK-nya. Tapi masih akan ada sedikit invade yang dilakukan oleh pemain-pemain Renner Apate from Sigibum! Belum bisa menumbangkan, tapi lihat surprise happy birthday membuat permasukan dari tim S2G. Kali ini kembali lagi untung dia gold laner, 2 kali pulang, 1 tumbang dan 1 recall. Karena dia sekaratul maut, kali ini membuat tim dari S2G melakukan dominasi. Meanwhile di depan sana dari Shark. Mau tidak mau harus melakukan rotasi ke arah top lane untuk menjaga kondisi dari seorang Zia yang tidak terlalu untung. Dan Bruno kali ini juga harus mundur ke arah belakang dengan 3 orang. Dan bahkan 4 player dari tim S2G yang stand by position. Mencoba untuk melakukan sedikit rotasi dari Mobazen. Membantu tim fight dari top lane. Satu-satunya yang bisa mereka dapatkan adalah pertukaran ke arah gold buff saja. Walaupun turret masih berdiri kokoh. Tapi kayaknya untuk bisa bertahan ini nggak cukup lama. Yap. Nah, kita bisa lihat ya, perbedaan yang cukup signifikan ini ada di gold lane. Dimana memang untuk farmingnya ternyata dipegang dengan Sigibum seutuhnya nih. Difference-nya aja sampai ada di angka 1400-an. Iya, gede banget itu. Ya cukup jauh, makanya aku bilang tadi kan kayak Beatrix ini bisa banget buat berhadapan dengan Bruno juga. Karena secara range-nya dengan Renner-nya dia bakal bisa mencicil Bruno yang belum punya Husklaw. Ini Bruno-nya sebenarnya udah punya Husklaw, harusnya lebih sustain buat Bruno-nya. Jadi coveran sekarang sudah mulai masuk ke bagian top lane. Dimana untuk BTK-nya mereka sudah bersiap-siap semuanya di area top sembari menunggu untuk turtle yang ketiga yang bakal spawn juga. Sementara untuk 5 pemain dari S2G ini ternyata juga akan melakukan setup di turtle. Nggak boleh sih, ini perfect turtle untuk S2G ini nggak boleh banget. Ini akan membuat Beatrix-nya makin lebih unggul. Tadi, 1 turtle pertama mereka masih bisa tukar. Tapi dengan turtle kedua yang ditambah dengan solo pick-off ini udah membuat gold lane mereka kerugiannya melimpah. Meanwhile, perpasukan tim S2G, mereka standby on position, melakukan poking damage, tebakan di depan sana, Lunar! Langsung menuju ke arah sisi belakang dari posisi King, tapi nampaknya di sana dibertikan oleh seorang Charles, Flicker dan out of nowhere, Lunar, a takeover terhadap Turtle, perfect di tangan S2G Sport, dan Sigibum kembali mendominasi atas Zia. Walaupun Purify dari Zia tidak dikeluarkan, tapi itu dia. Sigibum dan kawan-kawan memastikan gold makin jauh dengan 2.500 gold difference. Ya, meskipun terlihat cukup chaotic tadi, tapi ternyata S2G yang berhasil keluar come on top untuk mendapatkan turtle yang ketiga tadi ya. Dan ya semuanya dibuka dengan Valentina yang bisa mengcopy juga reward manipulation dan juga dengan team fight serta positioning yang bagus yang dilakukan dengan Sigibum. Yang sama sekali belum terpick up sampai dengan sejauh ini. Sedangkan untuk BTK, nah ini PR mereka sekarang harus bisa defend dulu nih ya untuk area midnya sembari membuat Mobazen-nya bisa dapetin posisi juga. Tapi Melvic Gun terlebih dahulu ada di tangan Sigibum nih ya. Karena memang untuk Bruno sendiri biasanya menit ke-8 lebih dikit baru dapetin Melvic Gun-nya. Ini Husklaw masih dengan Berserker harusnya buat Zia juga. Dan untuk fast clear-nya jauh lebih dipegang dengan Sigibum juga. Karena dia punya Nibrus Passion untuk fast clear. Dia masih punya juga Bennett Rage untuk fast clear. Masih ada juga Renner Apathy ini untuk ngepok, ngedeal damage. Dan kelihatan S2G mereka sudah pegang untuk di area top. Tidak membiarkan BTK untuk bisa mendekat. Karena siapa yang bakal dekat dengan Sigibum dengan range yang cukup jauh. Range jauh, ditempel itu juga lumayan sakit karena Chicken nggak pakai ini ya, Vengeance. Kalau pakai Vengeance mungkin kasusnya berbeda, mungkin dia bisa nempel ke arah Sigibum. Tapi di sini sekarang kan dia pakai Flicker. Jadi nggak bisa langsung nempel ke arah belakang dengan damage yang cukup. Dengan under kondisi hingga 3000, memastikan kalau tim fight front to back akan sangat bermasalah untuk mereka. Bahkan di depan sana, special migration-nya bakal coba dicoba terlebih dahulu, tapi tidak ada following up tambahan karena mereka sadar Purify masih di tangan dari seorang Begin. Ya, dan bahkan ini Purify gak trigger sama sekali ya. Yang berarti masih bakal aman juga untuk setup Lord yang pertama. Dari point kill tidak jauh berbeda, dari goldnya lumayan jauh untuk di gold laner tadi. Yang sudah kita lihat juga. Tough Boots akhirnya selesai untuk Begin. Yang dibuat adalah Favor ya. Karena memang bisa di bawah menit yang ke-8, ke-9 kalau dapetin assist juga masih bisa dapetin stack-stack yang dimiliki. Meskipun itu hanya beli aja sih sebenarnya. Buat roamer Favor yang dibeli dengan Begin tadi. Oke, Om. Lord pertama kali ini dengan 3000 gold difference, tapi menuju ke arah perbandingan satu level ini sangat berbahaya untuk Mobazen. Karena perbandingan levelnya agak cukup jauh Om kali ini. Dan kalau Kazue bisa selesai farming terlebih dahulu dan dia di level 14, ini makin membuat Mobazen nggak punya power untuk bisa melakukan takeover terhadap Turtle. Ya. Sebenarnya yang serem kalau sampai Shaq-nya ketarik ya. Karena Shaq ini yang menjadi roamer yang dia harus juga roamernya yang ngasih damage. Dia bukan roamer yang bisa buka rumput sendirian juga.
Jadi harus ada follow up di belakang Shaq, karena kalau enggak nanti akan sia-sia untuk special migration yang bakal dibuka. Sementara Lordnya hanya akan dimainkan, tarik ulur juga dengan kedua marksman yang bakal punya Melvic Gun. Ini sudah selesai untuk Melvic Gun-nya. Dan kalau kita hitung mungkin ya dari sumber source damage yang bisa diberikan ini, S2G lagi agak ada di atas sedikit dibandingkan dengan BTK. Ya, Azue kali ini lebih ke arah sedikit buying time. Dia mau ke arah purple terlebih dahulu, dan dia kalau bisa datang level 14 ini yang sudah kita sempat sounding sebelumnya. Waduh. Perbandingan dua level sangat cukup sangat berarti. Bikin di sana membuka team fight terlebih dahulu. Permasukan dari tim BTK, mereka sadar perbandingan dua level. Mau nggak mau, Kazue untuk bisa mendapatkan satu Lord kali ini, Mobazen harus minta tolong pegangin kaki Kazue. Karena udah setengah darah sekarang. Yep. Kondisinya perpasukan dari tim BTK. Mereka belum ada masuk ke arah belakang, tapi malah Luna ada membuka posisi dan reload manipulation dari Hun. Tidak terjangkau ke arah belakang, lihat bebas sekali dan retribution-nya gagal. What a play from Chang! A takeover Lord di tangan Mobazen. Membuat para pasukan dari tim BTK membalikan kembali keadaan. What a moment! Special mitigation dengan full requiem dari Shark menghentikan dominasi dari S2G Sport. Wow, itu tadi agak lama ya, kelamaan untuk S7 karena sudah melihat bagaimana Shark-nya sebenarnya ada recall tadi, tapi masih sempat lagi untuk jalan dan bahkan kembali untuk melakukan setup buat teman-teman yang lain. Cara golnya nggak terlalu jauh, tapi dari Lord yang berhasil dapatkan dengan BTK, berarti mereka akan bisa kembali menstabilkan situasi di mana mereka yang tadinya tertinggal. Di sini sudah mulai mendapatkan pundi-pundi gol juga. Dan Zia ini dengan brunya sudah mulai terlihat nyaman dan aman yang berada di bagian belakang. Dan bahkan ini third item dia baru ke Berserker Fury, bukan second item. Karena second item dia tadi langsung ke Melvic Gun juga. Dan kita bisa melihat bagaimana jauhnya range yang dimiliki oleh Bruno itu sendiri. Dan teamfight akan terinitiate sebentar lagi, masih belum. Masih akan ditarik ulur sementara waktu. Oke, Lordnya memang tidak terlalu sakit untuk bisa menuju ke arah base turret, tapi Om lihat wave di 3 lini yang berbeda. Dari keunggulan 3.000 gold sekarang BTK udah bayar lunas Om. 3.000 gold dibayar lunas, seluruh laning yang mereka menangkan, walaupun tidak sampai ke base turret, tapi itu still Lord yang sangat berarti untuk best of one ini. Yap, karena mereka berhasil untuk menstabilkan semuanya ya. Meskipun memang dari Lordnya sendiri cukup cepat untuk bisa tereliminate. Tapi mereka sudah dapetin inner outer turret di area top dan juga di area bottomnya. Dan bahkan mereka bisa dapetin untuk area mid juga. Oke, mid lane mereka sekarang udah menit ke-12. Udah mulai cukup berbahaya untuk perpasukan dari tim S2G. Mereka harus reset ulang. Cuma kondisinya saat ini mereka juga kesulitan ketika ruang Sigibum udah nggak seluas tadi. Yap, ini Sigibum yang memang sebenarnya dari tadi dia bisa dapat posisi bagus sih. Cuman agak sulitnya buat Sigibum ya dia harus menghindari Violet Requiem dan juga Special Migration kan. Dan apalagi nggak tanpa adanya Purify yang berarti memang harus sangat-sangat berhati-hati dan melihat di mana posisi dari Shark. Mungkin posisi teraman buat S2G adalah cari Shark-nya di mana. Kalau sudah kelihatan dia ada di mana, baru Sigibum bakal bisa keluar dan nge-deliver damage yang sesungguhnya dari Beatrix itu sendiri. Sementara ya Bruno ini udah sangat-sangat aman sekali dari belakang juga selalu ya. Dari tendangan demi tendangan yang dibangun dengan Zia, dengan item yang sudah dimiliki juga. Tinggal kita tunggu di S2G Esports kah yang akan membuat kesalahan atau mungkin dari BTK-nya yang terlalu overextend juga. Karena sedari tadi kita melihat BTK mereka mainnya sangat-sangat sabar dan cukup mendasar juga di mana mereka hanya badan yang kelihatan di depan, Mobazen ngebuka, di bagian belakang dari Mobazen bakal di cover dengan si Shock. Oke, Om malah melihat kondisi dari tim S2G yang terlalu bermain di arah Lord Pit. Ternyata itu membuat mereka mendapatkan ketinggalan hingga 1.700 gold. Wow. Fight menuju ke arah belakang, Shark target bersama mereka. Target yang sangat tepat. Tidak ada initiate power dan bahkan Lord muncul di saat Shark-nya tumbang. Yep. Menjadi kuantitas yang sangat berbeda jauh, 4/5. Ini membuat keuntungan dari tim S2G. Ya ini kayaknya mereka bisa dapat ya, karena udah gak ada Shark sama sekali. Berarti Oh my god, Lunar! Ternyata mereka salah. Terlalu terburu-buru menuju ke belakang dan untungnya Hun tumbang para pasukan dari tim Brothers the King. Mereka berhasil kondisinya 3 melawan 5 ini gak adil. Mobazen di depan sana ada spray down menuju ke Zia. Lihat, para pasukan dari tim BTK mencoba untuk melakukan sedikit buying time, membuat Shark kembali lagi ke lane of dawn. Dan ini adalah kesempatan S2G untuk melakukan takeover terhadap plot yang mereka miliki. Ke arah belakang, Mobazen, dan bahkan lihat retribution-nya membuat para pasukan dari BTK membalikkan kembali kanan dan Town dari Mobazen memporak-porandakan para pasukan dari tim S2G. Ini bencana! Shark out of nowhere berhasil mendapatkan Sigibum. The real
Bloodthirsty King melahap Turkey Region. Oke, terlalu menahan lagi-lagi ya dari S2G Esports. Mereka cukup ragu antara team fight atau ambil buat lore-nya dan disambut dengan BTK yang langsung menabrak juga. Ini bencana Thanksgiving dinner, Black Friday dinner. Ternyata di tangan dari Bloodthirsty King membuat pemasukan dari tim S2G kalah di game pembuka hari ini. Wow, itu seakan-akan kemenangan yang terampok ya di depan